Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Para jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, sadèrèngipun monggo sareng-sareng kula panjenengan tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat saha nikmatipun dumateng kula panjenengan sehingga dalu punika kula panjenengan saged bermuwajahah bertemu di majelis yang barokah adanya insyaallah dalam keadaan sehat. Mugi-mugi kanthi raos syukur kula panjenengan Allah tansah nambahi rahmat saha nikmatipun dumateng kula panjenengan sedaya. Shalawat ugi salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan sedaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha keluarga, kerabat, sahabat lan tiang-tiang ingkang nderek lampahipun panjenenganipun Kanjeng Nabi ngantos benjing dumugi akhirat kiamat nggih. Termasuk kula panjenengan mugi-mugi kegolong sing derek tindakipun Kanjeng Nabi. Lan mugi-mugi kula panjenengan benjing tansah pikantuk syafaatipun insyaallah. Salajengipun monggo majelis kula panjenengan menika kita wiwiti kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ugi salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan ugi kagem keberkahan kula keluarga lan saha sedherek-sedherek kita sedaya kaum muslimin ingkang gadah hajat mugi-mugi enggal dipun kabulaken, ingkang nembe nandhang gerah mugi-mugi dipun paringi dangan. Sing dereng pikantuk jodoh kek ndang diparingi jodoh putra putrinipun. Mboten sing pensiunan lho nggih niki, sing putra putrinipun nggih. Nggih. Sing kagungan utang kek ndang dipun paringi lunas nggih. Ada doa untuk terbebas dari hutang insyaallah. Nggih ndang utang mah. Nggih. Untuk semua niat baik, harapan baik, kalau wau mari kita memohon kepada Allah dengan barokah suratul Fatihah. Liridallah wa li sifati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah dalu menika malam hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, salah satu bulan istimewa, salah satu bulan haram, bulan yang diutamakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan ada 4 bulan dan di antaranya adalah bulan Dzulhijjah yang malam hari ini kita sudah sampai insyaallah. Ini tanggal 1 dalam penanggalan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak keutamaan
di dalam bulan Dzulhijjah. Di khutbah tadi sudah diangkat oleh Pak Haji Agus Subagio terkait dengan keutamaan-keutamaan di dalamnya. Ada ibadah wajib bagi yang mampu melaksanakan di bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah haji. Ibadah yang istimewa, yang hanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah yang mampu untuk ke sana, dan mudah-mudahan kita semua termasuk yang dipersiapkan untuk ditimbali sebagai tamu, sebagai dhuyufullah, untuk dihadirkan di Haramain dalam rangka menjalankan kewajiban menyempurnakan rukun Islam yang kelima, insyaallah. Setidaknya kita harus punya niat yang kuat untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Karena niat ibadah itu meskipun belum keturutan, belum terlaksana, sudah dicatat menjadi amal soleh. Termasuk dalam hal ini adalah jihad fisabilillah. Setiap kita harus punya niat, keinginan untuk berjihad di jalan Allah sampai mendapatkan syahid fisabilillah. Niat itu harus ada di dalam hati kita, dan kita tancapkan, kita kuatkan setiap saat, termasuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kemudian ada beberapa ibadah utama di bulan Ramadan yang sifatnya adalah sunnah. Di antaranya adalah ibadah-ibadah yang sudah baku. Saum misalnya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan baginda Nabi SAW biasa menjalankan puasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Monggo yang mampu untuk melakukannya sangat dianjurkan. Tapi setidaknya kalau tidak bisa 9 hari, ada 2 hari yang sangat dianjurkan untuk kita melaksanakan puasa, yaitu di tanggal 8 yang disebut dengan puasa Tarwiyah, dan tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah. Kalau 2 hari juga berat, karena mungkin kondisi tertentu, setidaknya jangan kita tinggalkan puasa sehari di hari Arafah. Karena menurut hadis yang disebutkan dalam beberapa riwayat itu, faidah atau keutamaan atau pahala dari puasa Arafah itu adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pahalanya sangat-sangat luar biasa. Itu yang ibadah-ibadah yang sangat kita kenal. Maksudnya ibadah yang itu puasa. Kalau yang namanya puasa nggak perlu diajarkan lagi, karena puasa itu ya aturannya sama seperti halnya puasa wajib. Mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari dan sebagainya. Terus niatnya bagaimana, Pak? Niatnya kalau tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 maka kita berniat puasa Dzulhijjah. Kalau tanggal 8 kita berniat puasa hari Tarwiyah. Kalau tanggal 9 puasa hari Arafah. Pak, sangang dina aku jek kuat tanggal 10 tak poso. Ora oleh. Nggih. Tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah itu hukumnya haram untuk kita berpuasa. Ini kalau Gusti Allah nek ndamel aturan ini luar biasa. Cek mboten keladuk nggih. Jadi tapi wong tanggal 1 sampai tanggal 9 rong karuan arep ngengkel tanggal 10 nggih. Nah, ini puasa. Selain itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan Dzulhijjah itu ada ibadah utama yang sangat diinginkan oleh setiap muslim, saya yakin, yaitu ibadah haji.
Nah, karena kita tidak berangkat atau belum ditakdirkan berangkat haji tahun ini, dan yang berangkat, yang melaksanakan sudah pada berangkat, jadi hajinya enggak kita bahas malam hari ini. Ibadah kedua yang sangat dianjurkan adalah ibadah kurban atau nahr, menyembelih hewan kurban. Ibadah ini hukumnya juga ada yang menghukumi sunnah, sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim, keluarga muslim setahun sekali. Jadi kewajiban ini ditetapkan itu setahun sekali, bukan sekali seumur hidup. Ya, ketika tahun ini kita ada kemampuan untuk melaksanakan kurban, maka kita punya kewajiban untuk melaksanakannya. Pak, wingi pun kurban, ini ku tahun wingi. Tahun ini kalau ada kemampuan, kita wajib lagi untuk melakukannya. Karena ini berlandaskan dari salah satu hadis baginda Nabi yang menyebutkan barang siapa yang mampu menyembelih hewan kurban tapi dia enggan untuk melaksanakannya, maka janganlah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Bisa dipahami maksudnya nggih? Tiang sing mampu kurban tapi mboten kersa melaksanakan, ngendikane Kanjeng Nabi, gak oleh cedek-cedek karo Kanjeng Nabi, gak oleh cedek-cedek di masjid. Artinya napa? Artinya yo jenenge ra oleh cedek kalih Kanjeng Nabi niku pripun rasane? Wong awake dhewe sing ora tau ketemu niki mon lek kaupangen gak karo-karuan. Poweng ini ketemu gak karo-karuan. Terus ora oleh moro. Nah, kira-kira kayak napa? Artinya ditolak. Nah, itu ancaman atau larangan bagi yang mampu dan enggan untuk melaksanakannya. Nah, malam hari ini saya ingin mencoba menyampaikan beberapa kaidah terkait dengan kurban ini menurut kitab fikih Islam wa adillatuh, ya, dari Syekh Wahab Az-Zuhaili yang kemarin kita bahas baru sampai dengan bab awal sholat. Nah, ini kita sudah mencolot ini ngelompat. Okay. Kita kemarin baru di kitab yang pertama, bab kurban ini ada di kitab yang keempat dari 6 kitab. Nah, jadi mencolotnya jauh. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Sebelum ke sana, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selain tadi ibadah haji, kemudian kurban, puasa, ada juga yang sangat dianjurkan di dalam bulan Dzulhijjah itu adalah memperbanyak bacaan takbir. Takbir ini takbir yang mutlak ataupun takbir yang terkait dengan waktu. Yang mutlak ini boleh kapan saja, pagi, siang, sore, malam, boleh dikeraskan, boleh pelan. Kita perbanyak membaca takbir. Kalau takbir yang terkait dengan waktu, ya malam Idul Adha sampai paginya, dan setelah sholat, setelah sholat duhur tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan setelah sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, itu kita disunahkan setiap selesai sholat untuk memperbanyak membaca takbir. Selain itu, tentunya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh kita lupakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Dzulhijjah ini bulan yang istimewa, sebagaimana bulan Ramadan kita. Kalau di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang disebut dengan malam apa Bapak? Lailatul Qadar. Kapan? Tidak ada yang tahu pasti. Kapan malam Lailatul Qadar? Tidak ada yang tahu pasti. Baginda Nabi ngendikan
golek ana 10 wengi sing mburi, 10 malam terakhir, terutama malam-malam ganjil. Artinya kita tidak tahu pasti kapan Lailatul Qadar itu turun. Dan malam-malam itu adalah malam-malam yang istimewa. Nah, kalau bulan Ramadan itu yang istimewa adalah malam-malamnya, maka bulan Dzulhijjah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari-harinya adalah hari-hari yang istimewa. Terutama 10 hari yang pertama ditambah dengan hari tasyrik. Jadi di siang hari 10 hari yang pertama itu kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah. Ibadah apa saja? Termasuk tadi takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya. Kita perbanyak di siang hari selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Salah satu keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala turun di langit bumi untuk memberikan ampunan kepada hambanya yang memohon ampun dan menyelamatkan mereka dari api neraka. Tapi kita tidak tahu kapan pastinya malam itu. Di bulan Dzulhijjah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah memberikan waktu yang istimewa. Allah turun ke langit bumi, kemudian memberikan ampunan kepada hambanya yang memohon ampun pada saat itu, mengabulkan doa hambanya yang memohon pada saat itu, dan kita didudui waktu ini. Kita ditunjukkan waktunya. Kapan? Yaitu di hari Arafah, mulai ba'da zuhur sampai dengan terbenam matahari, yaitu waktu jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Ada banyak hadisnya, nanti bisa dicari terkait dengan keutamaan hari Arafah, yaitu Allah, baginda Nabi menyebutkan Allah turun ke langit bumi untuk memberikan ampunan kepada hambanya yang memohon ampun pada saat itu dan mengabulkan doa-doa mereka. Dan waktunya kita diberi tahu, pasti habis zuhur hari Arafah sampai dengan terbenamnya matahari. Maka waktu-waktu itulah jangan sampai kita sia-siakan. Perbanyak doa, perbanyak permohonan, perbanyak zikir kita kepada Allah pada waktu itu. Mudah-mudahan, ya karena waktunya masih belum terlewat, kita tidak kelewatan waktu itu. Selain kita berpuasa, perbanyak doa, taubat, dan zikir-zikir terbaik kita dari ba'da zuhur sampai dengan terbenam matahari. Ya tidak harus selama itu. Pokoknya di antara waktu itu harus ada, atau tidak boleh kita lewatkan kesempatan untuk kita menyampaikan permohonan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah adalah kurban, atau menyembelih hewan kurban. Landasannya adalah Quran surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fashalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Serta di ayat yang lain Al-Hajj ayat 36 yang artinya, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Syiar Allah Subhanahu wa ta'ala artinya tanda-tanda pokok dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun landasan kurban
dari hadis, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, ma 'amila banu adama yauman nahri amalan ahabbun ila Allah taala min iraqatid dam, innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa innad dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard fatibu biha nafsan. Tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan menumpahkan darah hewan. Bukan menumpahkan darah perang, menumpahkan darah hewan. Sesungguhnya hewan-hewan yang dikorbankan itu pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakkan Allah Subhanahu wa taala di tempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk suka berkorban. Jadi menyembelih hewan kurban pada hari Nahr atau hari raya Idul Adha adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada hadis yang menyebutkan bahwa tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian apa hukum berkorban? Menurut fuqaha, jadi para fuqaha ini berbeda pendapat tentang hukum berkorban. Apakah wajib atau sunnah? Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, berkorban hukumnya wajib 1 kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Sementara itu Imam At-Tahawi dan lainnya mengungkapkan bahwa menurut Abu Hanifah hukum berkorban itu wajib. Nah, jadi menurut Imam ini, menurut Abu Hanifah pendapatnya wajib. Sementara menurut 2 orang sahabatnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad hukumnya sunnah muakkad. Adapun menurut madhab lain atau selain Hanafiyah, hukum berkorban adalah sunnah muakkad, bukan wajib, serta makruh meninggalkannya bagi orang yang mampu melakukannya. Jadi ini menurut sebagian besar ulama. Intinya menurut mereka sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan korban bagi setiap anggota keluarganya. Meskipun jika orang itu hanya berkorban sendirian, lantas meniatkannya sebagai perwakilan dari seluruh anggota keluarganya. Jadi kalau menurut beberapa ulama, 1 hewan sembelihan itu cukup untuk 1 keluarga. Jadi ini berdasarkan juga beberapa hadis yang di sana menyebutkan bagaimana baginda Nabi ketika hendak menyembelih hewan korban itu, beliau menyampaikan, "Ya Allah, ini adalah korbanku Muhammad wa ahli, dan keluargaku." Nah, makanya kalau kita dulu
beranggapan bahwa korban itu untuk satu orang. Jadi kalau satu keluarga itu 4 orang, ya korbannya 4 kambing gitu ya. Kemudian ada muncul pendapat dari Syekh Ali Jabir yang mungkin agak mengejutkan. Menurut beliau 1 ekor cukup untuk satu keluarga. Ternyata setelah kita lihat beberapa landasan-landasan hadis yang ada, maka pendapat itu cukup kuat bahwa 1 hewan sembelihan adalah cukup untuk seluruh anggota keluarga. Karena memang bunyi hadisnya begitu ketika baginda Nabi menyembelih dengan lafaz yang kira-kira terjemahannya, ya Allah, ini korbanku dari hadza minka walaka. Kalau tidak salah seperti itu, ini adalah dari engkau dan untuk engkau, min Muhammad wa ahli. Jadi dalam hadis itu disebutkan baginda Nabi menyembelih 2 ekor domba. Yang satu beliau menyampaikannya seperti itu, yang satunya lagi lebih luas lagi. Disebutkan di penghujung hadisnya, min Muhammad wa ummati. Ya, jadi kita ini umatnya yang belum berkemampuan berkorban, itu sudah masuk diwakili oleh baginda Nabi ketika beliau menyembelih korban. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, hukum berkorban adalah sunnah. Ya. Sunnah ain, kata beliau, bagi setiap orang 1 kali seumur hidup, dan sunnah kifayah setiap tahun bagi setiap keluarga yang berjumlah lebih dari 1. Dalam arti apabila salah seorang dari anggota keluarga tadi telah menunaikannya, maka dipandang sudah mewakili seluruh keluarga. Ini hampir sama pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tapi beliau memasukkan pendapat bahwa sunnah ain bagi setiap orang sekali seumur hidup. Nah, tapi ketika setiap tahun itu sunnah kifayah, kalau 1 dari anggota keluarga itu sudah melaksanakan, maka mewakili atau dianggap sudah cukup mewakili seluruh anggota keluarga. Kemudian mazhab Hanafi menganggap korban ini wajib atau mewajibkan korban itu berlandaskan sabda baginda Nabi yang saya sampaikan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami ini. Maksudnya adalah Masjid Nabawi. Menurut mereka, ancaman yang seperti ini tidak akan diucapkan Nabi SAW terhadap orang yang meninggalkan suatu perbuatan yang tidak wajib, sehingga mereka menganggap wajib. Adapun jumhur ulama menetapkan sunnah hukumnya berkorban bagi setiap orang yang mampu. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ay yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika kalian telah melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah, lalu salah seorang kalian ingin berkorban, maka hendaklah ia tidak memotong rambut dan kukunya hingga datang hari berkorban. Nah, hadis ini yang menjadi landasan kenapa sunnah, ya. Jumhur ulama menyatakan bahwa pada hadis ini tindakan berkorban dikaitkan dengan keinginan.
Siapa yang ingin, artinya berkemampuan, nah ini disunnahkan. Sementara itu, pengaitan sesuatu dengan keinginan menunjukkan sesuatu itu bukan kewajiban. Yang kedua, hadis riwayat Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Thalathun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'an al-witru wan nahru wa salatud duha. Ada 3 hal yang bagi saya hukumnya adalah fardu, sementara bagi kalian sunnah, yaitu salat witir, berkorban, dan mengerjakan salat duha. Jadi hadis riwayat dari Ibnu Abbas ini menyebutkan bahwa 3 amalan ini bagi baginda Nabi adalah salat. Kata baginda, salasun hunna alayya faraidun, 3 hal yang bagi saya hukumnya wajib, wa hunna lakum tatawwu'an, dan bagi kalian adalah hukumnya sunnah. Al-witru, salat witir, wan nahru, menyembelih hewan korban, wa salatud duha, dan salat duha. Dari inilah kemudian jumhur ulama menganggapnya hukumnya adalah sunnah. Tapi tadi itu sunnah muakkadah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum dalam berkorban. Menurut mazhab Hanafi, hukum berkorban ada 2 macam, wajib dan sunnah. Adapun yang wajib terdiri atas beberapa kondisi. Yang pertama, korban yang disebabkan nazar. Golek, ya, kalau bahasa Jawa itu kan begitu. Nanti kalau begini saya akan berkorban. Itu namanya nazar. Itu hukumnya wajib dilaksanakan. Kemudian ketika hewan yang sengaja dibeli dengan tujuan dikorbankan, yaitu jika yang membeli itu adalah seorang yang miskin. Dengan kata lain, apabila seorang miskin membeli seekor domba dengan niat berkorban dengannya, maka hukum korbannya itu menjadi wajib. Jadi saya pas tumbas mendo niko sejak awal niatnya ini untuk kurban, itu harus untuk kurban, tidak boleh kemudian untuk yang lainnya. Kemudian wajib itu adalah kurban yang dituntut dari seorang kaya, bukan orang miskin. Jadi untuk melaksanakannya pada setiap hari raya Idul Adha. Orang kaya itu artinya yang punya kelebihan, ya, diparingi harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Imam Hanafi, menurut mazhab Hanafi, kenapa menjadi wajib. Kemudian yang kedua, syarat-syarat korban. Ya, ini yang mau korban, ini biar nanti tahu. Ya. Syarat diwajibkan atau disunahkannya korban. Agar berkorban menjadi wajib menurut mazhab Hanafi atau menjadi sunnah menurut pendapat imam mazhab selain Hanafiyah, maka disyaratkan adanya kemampuan dari si pelaku untuk melakukan korban. Dengan demikian, berkorban pada hari Idul Adha tidaklah dituntut dari orang yang tidak mampu melakukannya. Hampir sama dengan haji, itu hanya bagi yang mampu. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan mampu adalah adanya kelapangan, yaitu kelapangan yang bersifat fitrah atau alami. Penjelasannya,
orang yang akan berkorban itu hendaklah memiliki uang minimal, kalau Imam Hanafi itu menyebutkan minimal 200 dirham, yaitu sebanyak nisab zakat, atau memiliki barang yang senilai dengan nominal uang tersebut. Baik uang atau barang dimaksud haruslah di luar kebutuhan pokok orang itu. Nah, seperti itu. Nggih, sing paling gampang nika wau termasuk mampu. Mampu itu kan kita bisa mengukur lah, mengukur kebutuhan dan sebagainya, artinya sudah ada kelebihan. Seperti halnya zakat. Zakat itu wajib bagi yang memiliki kelebihan. Yang tidak memiliki kelebihan, maka dia berhak menerima zakat. Kurban juga begitu. Sing duwe turahan ya kurban, sing gak turah ya diwehi hasil kurban. Kan begitu nggih? Bahkan penyembelihan hewan kurban itu boleh dibagikan kepada sing mampu juga boleh. Karena kurban itu sepertiga untuk si pekurban, sepertiga untuk duafa, sepertiga lagi boleh untuk hadiah. Nah, seperti itu pembagiannya. Tentunya syarat-syarat hewan kurban adalah yang baik, yang sudah cukup umur. Nek tiang Jawi niku mastani poel. Poel itu hanya ukuran untuk menunjukkan usia saja. Kira-kira wis umurnya cukup, kan begitu. Tapi kalau domba itu usia 1 tahun itu sudah boleh, atau kurang. Yang penting gemuk, dagingnya banyak, syukur wedhuse gawedi atau dombanya besar. Nah, sing dereng mundut mendo, mundut domba nggih, kayak siap-siap milih sing apik dhewe nggih. Nek kiai-kiai riyen ngendikan niku sok ben ditumpaki ning swarga. Dadi nek mundut tumpakan ki ya sing apik dhewe kan ngoten nggih. Insyaallah kita yang berniat berkorban monggo disiapkan. Intinya yang berniat korban mulai malam hari ini jangan potong kuku, jangan potong rambut. Itu hadis tadi, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Saya sudah potong tadi karena niat kurban, jadi wis diniati potong. Seperti itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Waktu kita rada mepet, jadi menjelaskan banyak hal bingung. Tapi setidaknya tergambar bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah itu adalah hari-hari istimewa yang amal soleh di situ adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Kita perbanyak amal soleh kita. Kalau kita mampu puasa dari tanggal 1 monggo. Tidak mampu paling tidak tanggal 8 dan 9. Belum mampu juga setidaknya tanggal 9 jangan terlewatkan. Kemudian di hari-hari itu kita perbanyak amalan-amalan sunnah kita dan kita perbaiki amal-amal wajib kita. Mudah-mudahan menjadi hari yang istimewa bagi kita di dalam hidup kita, sehingga kemudian nanti bisa kita tagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan rahmatnya yang menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surganya insyaallah. Sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk yang nanti digiring berombong-rombongan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.